warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muroji, NIM akhir dengan 077, kelas SD, matkul hukum penanaman modal. Dan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dengan dosen pengampu Bapak Saiful Amin SHMH. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama nomor 1 ini. Hukum memiliki peran penting dalam penanaman modal. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, mengatur kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong iklim usaha nasional yang kondusif. Yang ketiga, menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal. Keempat, melindungi hak-hak investor. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu nomor 2 dengan pertanyaan bidang usaha yang terbuka. Bidang usaha yang terbuka adalah bidang usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka penanaman modal. Bidang usaha yang tertutup. Bidang usaha yang tertutup adalah bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Pertanyaan selanjutnya nomor 3 yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bertujuan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Beberapa kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ialah yang pertama, menetapkan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Kemudian penanaman modal asing harus berbentuk perseorangan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, penanaman modal berhak mendapat kepastian hak hukum dan perlindungan. Yang nomor 4, penanaman modal yang mengusahakan sumber daya yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana untuk pemulihan lokasi. Yang terakhir itu usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi mendapatkan dukungan melalui program kemitraan, peningkatan daya asing, dan penyebaran informasi. Pertanyaan nomor 4, repatriasi dalam penanaman modal adalah yaitu proses pengembalian modal yang diinvestasikan dari negara tuan rumah ke negara asal investor. Nomor 5 itu kawasan ekonomi khusus ialah area dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi perekonomian dan mendapatkan fasilitas tertentu. Regulasi yang mengatur yaitu peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2001 tentang penyelenggaraan KIP. Selanjutnya nomor 6 itu nasionalisasi dalam penanaman modal ialah proses pengembalian kepemilikan perusahaan atau aset yang dikendalikan swasta oleh pemerintah. Nasionalisasi biasanya dilakukan pada perusahaan modal asing dan diikuti dengan kompensasi atau ganti rugi kepada pemilikan modal. Nomor 7, fasilitas fiskal yang didapatkan penanaman modal asing atau PMA di Indonesia antara lain. Yang pertama itu pengurangan penghasilan itu sebesar 30% dari jumlah penanaman modal. Yang kedua, pembebasan biaya masuk atau impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri. Yang ketiga, kemudian pengurusan perizinan. Yang keempat, penyediaan instruktur pendukung. Yang kelima, jaminan ketersediaan energi. Yang terakhir yaitu jaminan ketersediaan bahan baku.
Selanjutnya itu nomor 8, pengaturan hak atas tanah bagi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. Yang pertama, penanaman modal asing tidak diperbolehkan memiliki hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Yang kedua, jika penanaman modal asing memperoleh hak-hak tersebut, maka wajib melepaskannya dalam waktu 1 tahun. Jika tidak, hak tersebut akan hapus dan kembali dikuasai negara. Yang ketiga, penanaman modal asing dapat memiliki hak pakai dan hak sewa untuk bangunan. Yang keempat, penanaman modal asing harus diberikan dalam bentuk perseroan terbatas penanaman modal asing dan berkedudukan di Indonesia. Yang kelima itu pemerintah dapat menghentikan atau membatalkan pemerintah dan perpanjangan hak atas tanah jika penanaman modal asing melanggar ketentuan perundang-undangan. Yang keenam itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal baik dalam negeri maupun asing. Nomor 9, penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam beberapa hal, termasuk dalam bidang tenaga kerjanya. Di antaranya, penggunaan tenaga kerja lokal. Investor asing diwajibkan menggunakan 85% tenaga kerja lokal. Transfer pengetahuan dan teknologi. Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing atau TKA wajib melakukan transfer pengetahuan dan teknologi kepada TKA lokal melalui pelatihan atau pendampingan. Tujuannya agar TKA lokal dapat menggantikan posisi TKA dalam jangka waktu tertentu. Yang terakhir, penegakan hukum. Pemerintah perlu memperketat penegakan hukum terkait izin yang dimiliki perusahaan, termasuk jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA. Nomor 10, bentuk badan usaha dalam penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri (BUMDN) adalah perseroan terbatas. PMA atau penanaman modal asing, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh investor asing. Pendirinya harus memenuhi persyaratan kepemilikan asing dan berkedudukan di Indonesia. PMDN, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh investor lokal, tidak harus berbentuk PT, bisa menjalankan usaha dalam bentuk berbadan hukum, non-badan hukum.